Dan bersyukur saya guys, terima kasih banyak karena untuk hal ini jelas-jelas Pak Prabowo sudah melihat dan mempelajari, mencontoh negara Malaysia. Dan apa yang dilakukan oleh Indonesia, SDM-SDM kita yang begini, itu tidak dilakukan oleh negara lain, apalagi Malaysia. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semua di sana, berjumpa lagi hari ini masih bersama saya di sini. Halo, apa kabar Anda semua di sana guys ya? Tentunya setiap hari, setiap saat saya selalu mendoakan kita semua semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa, yang sakit agar lekas dapat disembuhkan dan yang sehat agar tetap dapat menjaga kesehatannya setiap saat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, musim haji telah tiba guys. Saatnya kita untuk memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pribadi kita jauh lebih baik di setiap tahunnya. Dan itulah yang selalu kita inginkan. Tapi apa yang terjadi guys? Selalu saja ada berita-berita begini. Di saat setiap tahunnya, apalagi di musim haji tiba, entah mengapa ada individu-individu yang mungkin dia tahu tapi sengaja mempermalukan negara, terutama di Arab Saudi sana. Musim haji tiba, SDM kita ada saja yang tersandung masalah-masalah begini. Saya heran. Di saat semua orang mulai memperbaiki dirinya di negara non jauh di sana, tapi kita masih ada saja yang bikin masalah, individu yang selalu saja melakukan hal begini. Padahal bagi mereka semua, walaupun ini dilakukan oleh individu, tapi sudah membawa-bawa serta nama negara kita. Malunya ya Allah. Aksi penggerebekan calon jamaah haji ilegal makin gencar. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Makin gencar razia. Adalah dari Sabtu yang lalu kami menemukan dengan sekitar 30-an orang warga negara Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Tim Linjam yang kebetulan sedang bertugas di bandara coba mengajak ngobrol salah seorang dari mereka. Hasil dari obrolan itu, pertama mereka berasal dari Madura, kemudian tapi dengan satu orang ya kita nggak ngecek ke semuanya. Kemudian mereka masuk ke Saudi menggunakan visa ziarah. Tujuan mereka adalah untuk berhaji. Dan mereka juga bilang yang satu orang itu dia membayar 150 juta untuk biaya untuk haji. Mereka sadar sepenuhnya kalau visa ziarah dilarang untuk berhaji. Dan terakhir mereka tidak bersedia menyampaikan informasi-informasi lainnya mengenai salah satunya mengenai pihak-pihak yang memberangkatkan mereka. Nah, jadi di sini memang masih ada warga kita yang terus mencoba masuk menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagai informasi, visa ziarah sampai saat ini memang masih bisa dipakai untuk masuk ke Arab Saudi. Walaupun penerbitannya sudah dihentikan sejak tanggal 13 April yang lalu, tetapi buat mereka yang masih memiliki visa, visanya masih valid, mereka bisa masuk ke Arab Saudi. Yang tidak boleh adalah masuk ke kota Mekah, tapi Saudi, Jeddah, dan kota-kota lainnya tidak ada larangan. Nah, yang bisa kami lakukan sebagai informasi bahwasanya KJRI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, sehingga kami memberikan himbauan kepada mereka, mengingatkan kembali kepada mereka untuk berpikir ulang jika ingin terus melaksanakan ibadah haji. Bisa kita dengar bersama. 30 orang warga Madura. Ini oknum ya guys. Oknum. Mereka saat ditanya, sadar, faham tentang visa ziarah dan juga visa haji. Itu beda. Mereka faham.
tidak boleh menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Mereka tahu. Tapi tetap saja di dalam ketahuan mereka, di dalam kepahaman, mereka melakukan itu. Ya, nekat melakukan berhaji di saat itu dilarang. Bukan berhaji itu dilarang, berhaji itu diwajibkan. Tapi ikutilah mekanisme yang sudah dirancang, diatur oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Dari kerjasama itu menghasilkan visa haji untuk kita semua dapat berhaji secara antrian. Kita mendaftar misalnya hari ini, beberapa tahun lagi baru kita bisa melakukan ibadah haji. Dan ikutilah mekanisme seperti itu. Terkadang orang Indonesia ini banyaknya paham, tapi dia tidak sanggup untuk menunggu. Ya, karena dia sudah mendaftarkan hari ini, beberapa tahun lagi dia baru akan berangkat haji. Nah, dia tidak mampu untuk menunggu itu. Makanya dia melakukan segala sesuatu, yang penting niatnya haji. Saya nggak tahu guys, itu apakah haji mabrur, apakah haji bisa masuk golongan haji atau bagaimana. Karena hajinya itu dilarang oleh pihak pemerintah Arab Saudi, haji ilegal. Dan sudah terdaftar menjadi orang haji atau tidak, saya juga tidak paham. Ini bukan masalah duit, ini masalah aturan. Aturan yang sudah diberlakukan antara pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi yang wajib untuk kita taati jika kita ingin berangkat haji dan umroh. Dan mereka memiliki visa ziarah, dan melakukan itu untuk melakukan ibadah haji. Dan mereka paham tidak diperbolehkan, dan tahu juga bahwa sekarang sudah gencar razia haji bodong ini di mana-mana di Arab Saudi. Jika ketahuan, mereka juga tahu risikonya seperti apa, tapi tetap saja dilakukan. Heran nggak? Saya nggak paham bagaimana pola pikir mereka. Bukannya mereka tidak punya duit, bahkan mereka menggelontorkan uang sampai 150 juta untuk melakukan hal ini. Mereka tahu, tapi cara mereka salah. Dan SDM seperti ini saya harap semoga semakin hari semakin membaik dan tidak terjadi lagi, karena ini sangat memalukan negara. Walaupun dilakukan oleh individu, tapi negara lain ini melihat orang-orang warga Indonesia, orang Indonesia katanya, kena negara kita. Dan apa yang dilakukan oleh Indonesia, SDM kita yang begini, itu tidak dilakukan oleh negara lain, apalagi Malaysia. Tolong dengarkan, tolong lihat, jangan bikin malu nama negara. Terus-terus saja ini terjadi, bagaimana negara lain mau percaya dengan kita? Apalagi Arab Saudi yang selalu melihat dan juga merasakan hal seperti ini. Mereka akan anggap apa orang-orang kita di sana? Metro Siang pemirsa, musim haji telah tiba. Sebanyak 221.000 calon jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan berangkat ke Arab Saudi. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia, jumlah jemaah haji Indonesia semakin besar setiap tahunnya. Namun waktu tunggu dan biaya haji juga semakin tinggi. Meski ada penurunan, namun pemerintah merasa belum cukup. Negara tetangga seperti Malaysia misalnya lebih mampu memangkas biaya haji mereka. Mari kita ulas infografis seputar biaya haji Indonesia dalam Tarif Haji Indonesia Bisakah Lebih Murah dari Malaysia? Jadi biaya haji ini pemirsa harus murah. Karena memang Presiden Prabowo Subianto ini spesifik menginginkan biaya haji bisa murah. Sebenarnya ini sudah turun 4 juta dibandingkan dengan biaya haji sebelumnya. Namun Presiden menyatakan belum puas. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji untuk menurunkan biaya haji agar lebih murah dari Malaysia. Langkah-langkah yang dipertimbangkan meliputi efisiensi anggaran, pengurangan durasi perjalanan, dan investasi dalam fasilitas penginapan sendiri di Arab Saudi. Bagaimana sih sebenarnya perbandingan biaya haji Indonesia dan juga Malaysia? Kita akan lihat perbandingannya pemirsa. Kalau biaya haji di Indonesia itu total biaya penyelenggaraan ibadah haji itu adalah 89,4 juta. Nah, biaya yang dibayar jemaah itu sebenarnya 55,4 juta, yakni 62% dari total biaya, dari total 89 juta ini. Nah, jadi sebenarnya jemaah ini, BPIH ini hanya mengcover sekitar 38% pemirsa. Lalu apa saja sih kalau di Indonesia? Kalau sekarang kita melihat di Malaysia.
Berikutnya perbandingannya di Malaysia. Nah, kalau di Malaysia ini dibagi menjadi 3 kategori. Jadi kategori pertama adalah B40 atau bottom 40 gitu ya. Nah, ini adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada jemaah calon haji Malaysia yang kira-kira pendapatannya ini rendah. Jadi diberikan subsidi paling besar, yaitu sebanyak subsidinya itu hanya membayar 45% dari total biaya. Padahal biaya asli di Malaysia tuh semuanya sebenarnya ada 130 juta, lebih tinggi sebenarnya daripada Indonesia yang 89 juta. Tapi subsidi di Malaysia ini bisa lebih besar. Jadi subsidi yang pertama 45%. Jadi biayanya hanya mereka hanya membayar, jemaah haji hanya membayar 58 juta. Kemudian ada M40. Nah, subsidinya ini parsial. Jadi jemaah haji membayar 70% dari total biaya atau sekitar 91 juta. Kemudian ada T40 ya, ini tidak mendapatkan subsidi, jadinya membayar penuh yaitu 130 juta. Jadi dibagi menjadi 3 golongan. Nah, kemudian apa saja sih rinciannya pemirsa kalau dari biaya ibadah haji baik di Indonesia dan Malaysia? Sebenarnya biaya ini mencakup keseluruhan. Jadi tiket pesawat, kemudian akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, dan layanan-layanan lainnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Padahal rinciannya sama ya, tapi mengapa jemaah haji Malaysia bisa membayar lebih murah dibanding Indonesia? Kita akan bahas. Nah, alasannya yang pertama adalah durasi perjalanan pemirsa. Jadi jemaah haji Indonesia biasanya berada di Arab Saudi selama sekitar 40 hari. Sedangkan jemaah haji Malaysia ini sekitar 30 hingga 35 hari. Durasi lebih lama untuk jemaah haji Indonesia ini meningkatkan biaya akomodasi dan konsumsi. Kemudian yang kedua, ada skema subsidi yang tadi sudah digambarkan, diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Malaysia. Jadi Malaysia memberikan subsidi besar melalui tabungan haji, sementara Indonesia mengandalkan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji oleh BPKH yang saat ini menanggung sekitar 38% dari total biaya. Kemudian alasan yang ketiga adalah investasi infrastruktur. Malaysia telah berinvestasi dalam fasilitas seperti penginapan sendiri di Arab Saudi yang membantu menekan biaya jangka panjang. Indonesia masih dalam tahap perencanaan untuk investasi serupa. Lantas berapa jumlah perbandingan kuota haji Indonesia dan juga Malaysia kalau kita lihat pemirsa? Nah, kalau di Indonesia total kuota haji itu 221.000 jemaah, sedangkan kalau di Malaysia total kuota resminya 31.600 jemaah. Nah, kuota reguler di Indonesia ini dibagi menjadi 2. Kuota reguler ada 203.320 jemaah, kemudian ada kuota khusus 17.680 jemaah, dan kemudian ada tambahan kuota petugas sekitar 4.420. Sementara Malaysia ini sedang mengajukan permohonan tambahan kuota 10.000 lagi, tapi masih menunggu keputusan. Nah, meskipun total biaya haji di Indonesia ini lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, jemaah Malaysia dari golongan B40 dan M40 juga membayar lebih sedikit karena subsidi yang lebih besar dan sistem yang disesuaikan dengan pendapatan. Sebaliknya, Indonesia menerapkan subsidi seragam tanpa mempertimbangkan status ekonomi jemaah. Dengan reformasi dan investasi yang tepat, Indonesia berpotensi menurunkan biaya haji bagi jemaah di masa depan pemirsa. Dan bersyukur saya guys, terima kasih banyak karena untuk hal ini jelas-jelas Pak Prabowo sudah melihat dan mempelajari, mencontoh negara Malaysia untuk dilakukan di dalam negeri kita sendiri agar menjadi lebih baik. Terima kasih banyak. Saya melakukan ini bukanlah kita lihat bahwa yang baik-baik itu milik Malaysia dan yang buruk-buruk itu milik Indonesia. Tidak begitu guys. Karena ada sesuatu hal yang baik, ada hal yang baik-baik yang kita lihat dari Malaysia bisa kita contoh, bisa kita pelajari. Yang tidak baik tidak perlu kita bahas guys. Namun bentuk bagian dari kritikan dari saya sebagai rakyat Indonesia atas hal yang sudah terjadi. Seperti di sini guys, kita lihat ada kategori yang akan berangkat haji di Malaysia. Saya baru tahu guys, kalau tidak ada video ini saya tidak akan pernah paham. Ada 3 golongan orang yang berhak untuk berhaji. Dan ketiga ini mendapat subsidi yang berbeda-beda. Ada yang 40%, ada yang 70%, dan ada yang tidak mendapatkan subsidi sama sekali. Itu bergantung dari pendapatan dia per kapital guys. Nah, hal ini pula yang membuat semua orang, semua golongan di Malaysia itu bisa berangkat haji. Ya. Nah, kalau di tempat kita,
Itu tidak ada golongan, tidak ada kategori. Intinya biayanya semua sama, dari miskin sampai si yang paling kaya itu biayanya semua sama, rata, pukul sama rata semuanya. Tidak seperti di Malaysia, subsidinya berbeda-beda. Dan kita lihat tadi bagaimana investasi infrastruktur di Arab Saudi. Bagi negara Malaysia yang sudah puluhan tahun mereka melakukannya seperti penginapan dan juga hospital yang ada di sana. Ini membuat apa? Membuat segala sesuatu lebih mudah, lebih murah bagi mereka semua dari Malaysia yang ingin berangkat haji karena mereka merasa ada yang mereka miliki di Arab Saudi sana. Penginapan yang tentu ini memangkas biaya-biaya yang ada. Nah, ini juga mulai dipelajari dan mulai diterapkan oleh Pak Prabowo Subianto. Salut, guys. Salut, karena hal yang baik-baik bukan hanya dari Malaysia, namun dari Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, Myanmar, ya, dari Australia, Timor Leste, negara manapun itu hal yang baik-baik wajib kita tiru dan kita realisasikan ke dalam negara kita, semoga menjadi yang lebih baik ke depannya. Baik, demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.